Oh teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang latihan ujian sekolah kelas 9 untuk materi matematika di nomor 21 sampai 25. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas untuk nomor 1 sampai 20-nya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, tombol sebelah kanan bawah, dan nanti di sebelah kanan atas akan kasih link kumpulan video tentang ujian sekolah matematika kelas 9. Jadi kalian bisa belajar dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Langsung aja kita ke soal yang nomor 21. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Di sini diketahui sebuah persegi panjang dengan ukuran 8 dikurang X cm dan lebar 2 ditambah X cm. Agar persegi panjang mempunyai luas maksimum, maka nilai dari X yang memenuhi itu berapa? Nah, ini adalah sebuah aplikasi dari yang namanya fungsi kuadrat. Maka nanti kita akan punya fungsi kuadratnya adalah fungsi luas di dalam X, di mana luas adalah panjang dikalikan lebar. Panjangnya adalah 8 dikurang X dikalikan lebarnya 2 ditambah X. Maka tinggal dikalikan, 8 dikalikan 2 kita punya 16, 8 dikalikan X kita punya plus 8X, negatif X dikalikan dengan 2 kita punya negatif 2X, dan negatif X dikalikan X kita punya negatif X kuadrat. Maka di sini nanti kita punya 16 ditambah dengan 6X dikurang X kuadrat, itu adalah fungsi di dalam X-nya. Maka untuk nilai X yang mempunyai nilai luas maksimum, kita bisa mencari sumbu simetri dari si fungsi kuadrat tersebut, atau si X maksimumnya, atau ini sama dengan X sumbu simetrinya, itu bisa kita dapatkan dengan rumus min B dibagi dengan 2A. Di mana nilai A-nya adalah negatif 1, yaitu koefisien dari X kuadrat, nilai B-nya adalah 6, dan nilai C-nya adalah 16. Nah, ini berarti kita punya di sini adalah negatif 6 dibagi dengan 2 dikalikan negatif 1, maka kita punya negatif 6 dibagi negatif 2, yaitu 3. Maka nilai X yang memenuhi agar luas persegi panjangnya maksimum adalah 3. Lanjut ke soal nomor 22. Di sini kita punya soal transformasi. Titik R yaitu A, B dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dengan pusat 0, 0,0, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jika koordinat bayangan terakhir dari titik R itu adalah 3, negatif 7, koordinat titik R mula-mula itu berapa? Karena 2 kali ditransformasikan, maka kita bisa kerjakan satu persatu dulu. Yang pertama tentunya dirotasikan pada pusat koordinat sejauh sebesar negatif 90 derajat. Nah, kita tinggal lihat rumusnya aja. Kalau X, Y dirotasikan negatif 90 derajat menjadi Y, min X ya, berarti dari A, B, maka bayangan pertamanya adalah B, min A ya, sesuai dengan rumus yang di sini. Sekarang bayangannya itu B, min A itu akan dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Tinggal kita cari ya, yaitu di sini Y sama dengan X. Dari X, Y menjadi Y, X, berarti jadi dibalik gitu ya. Dimana berarti bayangan yang keduanya itu tinggal dibalik aja, berarti kita punya negatif A, B. Katanya dia adalah 3, min 7. Sehingga dari sini kita tahu kalau nilai dari negatif A adalah 3, sehingga A-nya adalah negatif 3 dan nilai dari B-nya adalah negatif 7. Sehingga nanti koordinat R mula-mula itu adalah yang A. Gampang ya? Lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini adalah soal pada sudut sebuah segitiga. Perhatikan gambar berikut, besar dari sudut ABC-nya itu berapa? Berarti yang ditanya adalah sudut ABC. Nah, kalau seperti ini kita cukup memindahkan salah satu saja. Sebagai contoh, kakak mau pindahkan ini ke dalam sini. Apa ya hubungannya? Hubungannya untuk sudut A yang di dalam itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 7X dikurang dengan 5. Kenapa? Karena ini punya garis lurus sehingga dua sudut ini saling berpelurus. Maka sudut A yang di dalam itu adalah 180 dikurang 7X ditambah 5 atau 185 dikurang dengan 7X.
Kemudian kakak bisa menggunakan rumus di mana sudut dalam segitiga, dua sudut dalam, itu akan sama dengan sudut luarnya. Berarti sudut A ditambah dengan sudut C itu akan sama dengan sudut CBE. Nah ini ada nih rumus seperti ini. Di mana sudut A-nya 185 dikurang 7X ditambah sudut C-nya 70 itu hasilnya adalah 5X ditambah 15. Berarti kita kumpulin ya, untuk X-nya kakak mau pindahkan ke sebelah sana, dan untuk si angkanya kita pindahkan ke sebelah sini. 185 ditambah dengan 70 kakak punya 255 dikurang 15 karena 15 pindah sama dengan 5X ditambah 7X. Maka 240 sama dengan 12X, maka nilai X-nya 240 dibagi 12 kita punya 20 derajat. Sekarang kita bisa menghitung sudut CBE-nya, yaitu 5X ditambah 15. Tadi X-nya sudah dapat 20. Berarti 5 dikali 20 ditambah 15 kita punya 100 ditambah 15 kita punya 115 derajat. Berarti kalau kita mau mencari sudut ABC itu adalah 180 derajat dikurang sudut CBE. Kenapa? Karena ABE adalah garis lurus. Mereka sudutnya saling berpelurus. Maka kita punya di sini 180 dikurang 115. Berarti nanti kita akan punya jawabannya itu adalah 65 derajat, yaitu yang B. Nomor 23 sudah, sekarang kita ke nomor 24. Nah ini salah satu soal yang biasanya dikategorikan sebagai soal hot, high order thinking skill. Dari atas mercusuar, seorang petugas melihat dua perahu nelayan, yaitu perahu A dan perahu B. Jarak pandang petugas tersebut ke perahu A adalah 80 meter dan ke perahu B adalah 52 meter. Jika tinggi mercusuarnya 48 meter serta perahu A, B, dan mercusuar segaris, maka jarak perahu A dan B berapa? Berarti kita gambarkan dulu, anggap saja ini mercusuarnya, dia akan melihat ke bawah, dia melihat dua perahu, yang pertama ada di sebelah sini, yang kedua ada di sebelah sini. Kok tahu Kak? Karena di sini kita lihat jarak pandangnya ya, bukan panjang tapi jarak pandang. Jarak pandang itulah jarak dia melihatnya. Ke perahu H itu ada 80 meter, sedangkan ke perahu B 52 meter. Berarti di sini adalah si B dan di sini itu adalah si A. Dan tinggi dari mercusuarnya adalah 48 meter. Dan ini adalah siku-siku ya, karena mercusuar pasti tegak lurus, nggak mungkin miring. Sekarang berarti kita bisa memanfaatkan yang namanya Pitagoras. Kita bisa menggunakan yang pertama untuk mencari jarak dari mercusuar ke perahu B menggunakan segitiga yang berwarna merah. Di mana siku-sikunya di sini, maka kakak bisa bilang 52 kuadrat adalah 48 kuadrat ditambah jarak yang B kuadrat. 52 dikuadratkan kita punya 2704, 48 dikuadratkan 2304 ditambah si B kuadrat. Maka untuk B kuadratnya 2704 dikurang 2304 itu adalah 400. Sehingga nilai jarak B-nya adalah akar dari 400 yaitu 20 meter. Berarti ini 20 meter. Sekarang kita akan mencari si A. Kita pakai segitiganya yang berwarna biru di sini. Kita punya siku-sikunya di sini, kita mau cari jarak dari A-nya berapa. Sama pakai Pitagoras, maka 80 kuadrat sama dengan 48 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. 80 kuadrat itu adalah 6400, 48 kuadrat kita punya 2304 ditambah dengan A kuadrat. Sehingga A kuadratnya 6400 dikurang 2304. Kita punya untuk A kuadratnya adalah 4096. Sehingga nilai A-nya adalah akar dari 4096 yaitu 64. Berarti ini 64 meter. Berarti sekarang kita bisa menghitung jarak perahu A dan B. Berarti tinggal kita kurangkan saja ya. Berarti selisihnya berapa nih? Nah ini yang ditanya gitu ya. Berarti 64 dikurang 20 kita punya 44 meter. Jawabannya itu adalah yang B. Sekarang kita ke soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut berapa? Kalau dilihat sepertinya agak sulit, tetapi sebetulnya cukup mudah banget ya.
Kalau kita lihat yang pertama, kalau kita mau mengelilingi maka kita harus mencari ya kelilingnya dengan cara mengelilingi ya. Nah, kakak akan pakai warna yang berbeda. Di sini kakak punya 15. Di sebelah kanan tidak dikasih tahu. Tetapi kalau kita amati, maka panjang yang merah ini A ditambahkan dengan B itu harusnya adalah 15. Karena kalau kita lihat panjangnya sama seperti 15 ini. Kemudian kakak melihat si 32 cm ini, maka kalau kakak mau mencari, kakak punya C, kakak punya D, kakak punya E, dan kakak punya F. Maka si C ditambah D ditambah E ditambah F harus sama dengan 32. Karena kalau kita lihat ya, nah ini adalah bagian-bagian dari si 32 cm. Kemudian di sini ada 7 cm, maka ini juga sama 7 cm. Sehingga untuk kelilingnya sebetulnya cukup mudah. Yang sedikit berbeda tuh hanya si 7 cm ini saja. 7 ditambah 7. Kemudian si 32-nya ini ada 2. Yang bagian bawah ditambah dengan bagian yang potongan-potongan. Kemudian yang 15-nya juga ada 2. Yang utuh di sebelah kiri dan yang potongan di sebelah kanan. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti kita punya kelilingnya adalah 108 cm yaitu yang C. Nah, kira-kira seperti itu untuk nomor 21 dan 25. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk nomor 26 sampai 30. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legurles. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagram Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.